Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadini Kanastria dengan NIM 23650102 dari kelas C. Baik, di sini saya akan mengerjakan remedial UAS basis data and cloud computing, di mana ada 15 soal, ada tingkat mudah, sedang, dan sulit. Oke, kita mulai di tingkat mudah. Nomor 1, dia soalnya pada proses analisis data besar, data dibagi ke dalam beberapa partisi sebelum diproses. Jelaskan bagaimana pembagian partisi mempengaruhi pemerataan, beban kerja, dan kecepatan eksekusi pada Spark. Jadi pada proses analisis data besar, Spark membagi dataset menjadi beberapa partisi yang dapat diproses secara paralel oleh beberapa tas dan eksekutor. Pembagian partisi sangat berpengaruh terhadap pemerataan, beban kerja, dan kecepatan eksekusi. Jika ukuran data pada setiap partisi relatif seimbang, maka pekerjaan data dibagi secara merata kepada eksekutor. Setiap eksekutor memperoleh tas dengan beban yang hampir sama sehingga proses dapat berlangsung secara paralel dan efisien. Ketika satu tas selesai, eksekutor dapat segera mengerjakan tas lainnya. Sebaliknya, jika terdapat partisi yang terlalu besar dan partisi lainnya terlalu kecil, terjadi data skew atau ketidakseimbangan beban. Eksekutor yang mendapatkan partisi besar membutuhkan waktu lebih lama, sementara eksekutor lain mungkin sudah selesai dan menjadi tidak aktif. Akibatnya, keseluruhan job harus menunggu tas yang paling lama selesai. Jadi pembagian partisi yang baik dapat meningkatkan pemanfaatan resource, mengurangi waktu tunggu, dan mempercepat eksekusi Spark. Nomor 2, dalam satu pipeline analisis terdapat operasi filter, map, lalu grup B. Jelaskan operasi mana yang paling berpotensi menambah biaya pemrosesan dan mengapa hal itu terjadi. Dari operasi filter, map, dan grup B, operasi yang paling berpotensi menambah biaya pemrosesan adalah grup B. Filter hanya memilih data yang memenuhi kondisi tertentu, sedangkan map melakukan transformasi terhadap setiap elemen. Kedua operasi tersebut pada umumnya dapat dilakukan secara relatif sederhana pada data yang berada di bidang masing-masing partisi. Sementara itu, grup B membutuhkan pengelompokan data berdasarkan suatu key. Data dengan key yang sama dapat berasal dari partisi yang berbeda, sehingga Spark perlu memindahkan data antar partisi. Proses pemindahan data tersebut disebut souffle. Souffle membutuhkan komunikasi dan pertukaran data antar eksekutor sehingga penggunaan jaringan CPU dan memori meningkat. Oleh karena itu, souffle membutuhkan komunikasi dan pertukaran data antar eksekutor sehingga penggunaan jaringan CPU dan memori meningkat. Oleh karena itu, grup B dapat menjadi operasi yang lebih mahal dibandingkan filter dan map, terutama ketika ukuran data sangat besar. Dengan demikian, grup B merupakan operasi yang perlu diperhatikan dalam optimasi perform Spark. Nah, nomor 3, sebuah dataset yang sama digunakan beberapa kali dalam satu rangkaian analisis. Jelaskan bagaimana chats atau persis membantu mengurangi pekerjaan ulang pada Spark. Chess atau persit digunakan ketika dataset yang sama akan digunakan beberapa kali dalam satu rangkaian analisis. Spark menggunakan evaluasi lazy, sehingga transformasi seperti filter dan map belum langsung dijalankan sampai terdapat action. Jika dataset yang jika dataset yang sama digunakan berulang kali, tanpa chess atau persis, Spark Data melakukan kembali proses transformasi yang diperlukan untuk menghasilkan dataset tersebut. Dengan menggunakan chess, Spark menyimpan dataset hasil pemrosesan sehingga ketika dataset tersebut digunakan kembali, Spark tidak perlu melakukan seluruh proses dari awal. Hal ini dapat mengurangi pekerjaan berulang dan mempercepat proses analisis. Sementara itu, Persis memberikan pilihan tingkat penyimpanan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Penggunaan chess atau Persis sangat bermanfaat apabila dataset menggunakan secara berkali-kali, tetapi perlu memperhatikan kapasitas memori agar tidak menimbulkan masalah atau resource. Jadi chess ini dan Persis dia berfungsi mengurangi pekerjaan ulang dengan menyimpan hasil dataset yang telah diproses. Nah, nomor 4, pada pengolahan data terdistribusi, ukuran partisi antar node tidak sama. Jelaskan dampaknya terhadap eksekutor, tas, dan keseluruhan waktu proses. Ukuran partisi yang tidak sama dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja. Pada sistem pemrosesan terdistribusi, partisi yang besar membutuhkan tas dengan waktu pemrosesan lebih lama. Sebaliknya, partisi kecil dapat selesai lebih cepat. Akibatnya, beberapa eksekutor dapat menyelesaikan tas lebih awal dan menunggu eksekutor lain yang masih memproses partisi besar. Dampaknya terhadap tas adalah
Waktu penyelesaiannya menjadi berbeda-beda. Terhadap eksekutor, sebagian eksekutor dapat menganggur sementara eksekutor lainnya masih bekerja. Sedangkan terhadap keseluruhan waktu proses, job menjadi lebih lambat karena penyelesaian job bergantung pada task yang paling lama. Oleh karena itu, pembagian partisi sebaiknya dibuat relatif seimbang agar seluruh eksekutor dapat bekerja secara efektif dan waktu eksekusinya dapat dikurangi. Nomor 5. Sebuah organisasi memiliki beberapa aplikasi yang berjalan di cloud dan ingin mengelolanya secara terpisah, tetapi tetap rapi. Jelaskan mengapa struktur organisasi resource seperti region, zone, project, atau resource group penting dalam pengelolaan cloud. Nah, struktur organisasi resource seperti region, zone, project, atau resource group penting karena membantu organisasi mengatur resource cloud secara lebih struktur. Region menunjukkan lokasi geografis tempat resource dijalankan. Zone merupakan lokasi terpisah dalam region yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sistem. Project atau resource group dapat digunakan untuk mengelompokkan resource berdasarkan aplikasi, unit kerja, atau kebutuhan tertentu. Dengan struktur tersebut, beberapa aplikasi dapat dikelola secara terpisah tanpa membuat lingkungan cloud menjadi tidak teratur. Struktur ini juga membantu dalam pengaturan hak akses, monitoring resource, pengelolaan biaya, dan pemberian sistem. Dia sebagai contohnya, organisasi dapat membuat proyek untuk sistem akademik, proyek untuk sistem keuangan, dan proyek untuk sistem administrasi. Dengan demikian, resource setiap aplikasi dapat dipantau dan dikelola secara lebih mudah. Sebuah tim kecil ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memikirkan server, sistem operasi, dan platform dasar. Jelaskan perbedaan beban pengelolaan yang muncul pada IaaS, PaaS, SaaS, dan dalam kasus tersebut. Nah, perbedaan utama IaaS, PaaS, dan SaaS terletak pada sebagian sistem yang harus dikelola oleh pengguna. Nah, IaaS itu infrastruktur as a service. Dia memberikan resource dasar seperti server, storage, dan jaringan. Penggunaannya masih bertanggung jawab terhadap sistem operasi, aplikasi, konfigurasi, dan sebagian pengelolaan lingkungan. Sedangkan PaaS atau Platform as a Service, dia menyediakan platform untuk pengembangan dan menjalankan aplikasi. Penggunaan dapat lebih fokus pada kode dan aplikasi karena pengelolaan server, sistem operasi, serta platform dasar sebagian besar ditangani oleh penyedia cloud. Nah, sedangkan SaaS, Software as a Service, dia memberikan aplikasi yang sudah siap digunakan. Pengguna tidak perlu mengelola server, sistem operasi, maupun platform. Pengguna cukup menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan. Nah, dalam kasus tim kecil yang ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memiliki server dan sistem operasi, PaaS lebih sesuai karena tim dapat berkonsentrasi pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar secara langsung. Nah, nomor 7. Nomor 7, sebuah sistem harus tetap responsif ketika pengguna meningkat dan lokasi pengguna tersebar di berbagai wilayah. Jelaskan mengapa karakter cloud seperti skalabilitas, akses jaringan, dan distribusi resource menjadi penting dalam kasus ini. Ketika jumlah pengguna meningkat dan lokasi pengguna tersebar di berbagai wilayah, cloud membutuhkan skalabilitas, akses jaringan, dan distribusi resource agar sistem tetap responsif. Skalabilitas memungkinkan kapasitas resource ditambah ketika beban meningkat. Misalnya, ketika jumlah penggunaan meningkat, kapasitas komputasi dapat ditingkatkan agar aplikasi tidak menjadi lambat. Terus akses jaringan dia penting karena pengguna berada di lokasi yang berbeda. Cloud memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui jaringan tanpa harus berada di lokasi server secara langsung. Sementara itu, distribusi resource memungkinkan resource ditempatkan pada lokasi yang sesuai sehingga dapat membantu mengurangi latensi dan meningkatkan ketersediaan sistem. Ketiga karakteristik ini membuat cloud sesuai untuk aplikasi yang memiliki jumlah pengguna dinamis dan tersebar di berbagai wilayah. Nomor 8 sudah masuk di tingkat soal sedang. Pada sebuah job part, satu task selesai jauh lebih cepat dibandingkan task lainnya karena ukuran data antar partisi tidak seimbang. Analisis penyebab kondisi tersebut dan jelaskan dampaknya terhadap performa. Oke, jadi dampaknya itu
Kondisi ketika satu tas selesai jauh lebih cepat dibandingkan tas lainnya kemungkinan disebabkan oleh ukuran data antar partisi yang tidak seimbang. Partisi yang memiliki jumlah data lebih besar dia akan membutuhkan waktu pemrosesan lebih lama. Sementara itu, partisi yang lebih kecil dia dapat selesai lebih cepat. Akibatnya, tas yang menangani partisi kecil selesai terlebih dahulu, sedangkan tas yang menangani partisi besar masih berjalan. Hal tersebut menyebabkan resource tidak digunakan secara maksimal. Eksekutor yang telah menyelesaikan tas dapat menjadi ide sementara eksekutor lainnya masih sibuk. Dalam sistem terdistribusi, kondisi ini dapat menjadi bottleneck karena keseluruhan job harus menggunakan tas yang paling lama selesai. Nah, keseimbangan tersebut juga dapat menyebabkan waktu eksekusi meningkat dan performa part menurun. Oleh sebab itu, data perlu dipartisi dengan baik agar distribusi beban antar partisi lebih seimbang. Dengan demikian, masalah utama pada kasus tersebut adalah ketidakseimbangan partisi yang menyebabkan ketidakseimbangan tas dan eksekutor. Baik, yang ke-9, nomor 9 dia perbandingan AWS, Google Cloud, dan Azure. Sebuah organisasi sedang mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk mendukung sistem dengan kebutuhan resource dan struktur lingkungan kerja yang berbeda. Bandingkan ketiganya dari sisi pengelolaan resource, struktur lingkungan kerja, dan kecenderungan pengguna. Nah, pada aspek dia pengelolaan resource, AWS-nya dia menggunakan struktur seperti account, region, availability zone, dan resource. Google Cloud dia menggunakan organisasi, folder, project, region, dan zone. Di Azure dia menggunakan tenant, subscription, resource group, region, dan resource. Nah, struktur lingkungannya dia di AWS cocok untuk organisasi dengan banyak pelayanan dan resource. Di Google Cloud, struktur project sangat kuat dan pemisahan lingkungan. Di Azure dia sangat terintegrasi dengan lingkungan Microsoft. Nah, kekuatan umumnya dia di AWS, layanan cloud sangat luas dan ekosistem besar. Di Google Cloud, kuat pada data analitik dan teknologi cloud. Di Azure-nya, dia kuat untuk organisasi yang banyak menggunakan teknologi Microsoft. Oke, di penggunaan. Di AWS, dia banyak digunakan oleh berbagai jenis organisasi. Di Google Cloud, banyak digunakan untuk data, analitik, dan aplikasi cloud. Di Azure, dia banyak digunakan perusahaan yang menggunakan ekosistem Microsoft. Oke, lanjut di nomor 10. Sebuah organisasi sedang mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk mendukung sistem dengan kebutuhan resource dan struktur lingkungan kerja yang berbeda. Bandingkan ketiganya dari sisi pengelolaan resource, struktur lingkungan kerja, dan kecenderungan pengguna dalam organisasi yang berbeda. Nah, AWS, Google Cloud, dan Azure dapat digunakan untuk membangun sistem cloud, tetapi perbedaan struktur pengelolaan resource dapat memberikan pengaruh terhadap desain sistem. Pada AWS, resource dapat dikelola melalui account, region, availability zone, dan berbagai layanan cloud. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengatur resource secara terpisah berdasarkan kebutuhan. Google Cloud menggunakan struktur seperti organisasi, folder, project, region, dan zone. Struktur project dapat membantu pemisahan lingkungan seperti development, testing, dan prediction. Di Azure, dia menggunakan struktur tenant, sublocation, resource group, region, dan resource. Resource group dapat digunakan untuk mengelompokkan resource yang berhubungan dengan suatu aplikasi atau layanan. Perbedaan yang paling berpengaruh pada desain sistem cloud adalah cara resource dikelompokkan dan dikelola, termasuk pembagian lingkungan, hak akses, alokasi resource, keamanan, dan pengelolaan biaya. Oleh karena itu, organisasi sebaiknya memilih platform yang struktur pengelolaannya paling sesuai dengan kebutuhan sistem dan kemampuan tim. Oke, jadi saya masuk di studi kasus universitas memindahkan sistem akademik ke cloud digunakan mahasiswa, dosen, dan administrator dengan kebutuhan akses berbeda, serta memiliki data akademik yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama ada bagaimana struktur resource cloud dapat diatur. Struktur resource dapat dibuat berdasarkan fungsi sistem dan unit kerja universitas. Misalnya dibuat satu lingkungan utama untuk universitas. Kemudian resource dikelompokkan berdasarkan sistem. Yang pertama ada project atau resource grup sistem akademik, grup administrasi, grup analitik, dan grup development
segmen. Yang kedua, bagaimana pembagian hak akses diterapkan? Hak akses harus diberikan berdasarkan peran dan kebutuhan pengguna. Contohnya mahasiswa melihat nilai, jadwal, KRS, pengumuman, dan data akademi miliknya. Dosen dia dapat mengolah data yang berkaitan dengan mata kuliah, nilai, aktivitas akademis sesuai kewenangan. Sedangkan administrator dia mengelola sistem, pengguna, resource, dan konfigurasi. Pimpinan dia memperoleh akses terhadap laporan dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembalian keputusan. Mengapa tidak cukup memberikan akses kepada seluruh pengguna? Memberikan akses kepada seluruh pengguna dia sangat berisiko karena setiap pengguna dapat mengakses data yang sebenarnya bukan kewenangannya. Misalnya, mahasiswa tidak seharusnya dapat mengubah database nilai seluruh mahasiswa, dan dosen tidak seharusnya memiliki hak administrator terhadap seluruh sistem. Prinsip yang lebih tepat adalah least privilege, yaitu pengguna hanya mendapatkan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Risiko jika pengaturan akses dan resource tidak baik. Yang pertama, kebocoran data akademik, perubahan atau penghapusan data tanpa izin, akses terhadap resource yang tidak semestinya, gangguan terhadap sistem akademik, peningkatan biaya cloud akibat penggunaan resource yang tidak terkontrol, kesulitan melakukan monitoring atau audit. Pemilihan platform cloud untuk sistem analitik. Kasus ini menggunakan data transaksi selama 5 tahun dengan jumlah miliaran baris dan diproses menggunakan Spark untuk menghasilkan laporan produk terlaris. Transaksi berdasarkan wilayah serta pola pembelian pelanggan. Masalah yang muncul adalah grup B lambat. Join meningkatkan waktu eksekusi, beberapa tes berjalan jauh lebih lama dan performa semakin tidak stabil ketika data bertambah. Identifikasi sumber utama bottleneck. Sumber bottleneck utama kemungkinan terdapat pada souffle akibat grup B dan join, serta ketidakseimbangan data antar partisi. Grup B dapat menyebabkan souffle karena data dengan key yang sama perlu dikumpulkan pada partisi tertentu. Jika data sangat besar, proses tersebut membutuhkan transfer data antar eksekutor dalam jumlah besar. Join antara data transaksi dan data pelanggan juga dapat menyebabkan souffle, terutama apabila kedua dataset belum partisi berdasarkan key yang digunakan untuk join. Selain itu, apabila distribusi key tidak seimbang, beberapa partisi dapat memiliki data jauh lebih banyak dibandingkan partisi lain. Kondisi tersebut menghasilkan tas yang berjalan lebih lama dan menjadi bottleneck. Hubungan partisi, souffle, grup B, dan join. Partisi menentukan bagaimana data dibagi dan diproses oleh eksekutor. Ketika dilakukan grup B, Spark perlu mengelompokkan data berdasarkan key. Jika data dengan key yang sama tersebar pada beberapa partisi, Spark melakukan souffle untuk memindahkan data tersebut. Hal yang sama data terjadi pada join. Data transaksi dan data pelanggan perlu disatukan berdasarkan key tertentu. Jika data tidak berada pada partisi yang sesuai, Spark harus melakukan pertukaran data antar partisi. Hubungannya dapat digambarkan data, partisi, grup B atau join, souffle, pertukaran data, pemrosesan data, dan output. Semakin besar data yang harus disouffle, semakin besar pula biaya komunikasi jaringan, penggunaan memori, dan waktu pemrosesan. Penyebab beberapa tas jauh lebih lama. Yang pertama, data skew, yaitu distribusi data pada key yang tidak merata, ukuran partisi tidak seimbang, data key tertentu yang memiliki jumlah data sangat besar, proses grup B menghasilkan partisi tertentu yang jauh lebih besar, proses join menghasilkan distribusi data yang tidak merata. Yang D, solusi untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki partisi, mengurangi souffle, mengoptimalkan grup B, mengoptimalkan join, menangani data scale, menggunakan chase atau persis secara tepat, dan menyesuaikan jumlah partisi. Kasus perusahaan e-commerce memproses semiliaran partisi data transaksi dengan Spark. Temukan grup B lambat dan join meningkatkan waktu eksekusi sebagian data lebih. Identifikasi sumber bottleneck. Kemungkinan besar pada proses souffle akibat grup B dan join keduanya widya transformation yang memerlukan organisasi data antar node. Semakin besar volume data, semakin berat proses souffle-nya. Hubungan partisi, souffle, grup B, dan join. Partisi yang kurang optimal memicu souffle besar saat grup B atau join dijalankan. Bila distribusi key tidak merata, hasil souffle menjadi timpang, skew, dan memperparah waktu proses. Evaluasi tas tidak merata. Data skew pada key atau join produk
atau wilayah tertentu jauh lebih dominan, membuat partisi tidak seimbang. Partisi berat menjadi struggler yang memperlambat keseluruhan job. Solusi dan alasan pemilihan: repartitioning atau salting pada key yang scale, gunakan broadcast join untuk data pelanggan berukuran relatif kecil. Cache dataset yang dipakai berulang dan sesuaikan jumlah partisi dengan kapasitas cluster untuk menekan supply dan meratakan beban. Nomor 14, rancangan struktur lingkungan, hierarki, resource, grup atau project per sistem akademia, dokumen, dashboard, big data, dan per unit kerja atau fakultas. 2. Kebijakan akses IAM dikelola terpusat di level atas struktur. Harapan IAS, PAS, dan SAS. Sistem akademik, pengembangan aplikasi cocok PAS agar tim fokus ke aplikasi bukan infrastruktur. Penyimpanan dokumen cocok SAS, dia analitik big data memakai layanan Spark terkelola PAS agar tim IT terbatas tidak mengurus klaster sendiri. Perbandingan AWS, GCP, dan Azure. GCP dia unggul untuk beban kerja analitik atau big data. Azure unggul bila sudah pakai ekosistem Microsoft SSO mahasiswa atau dosen. AWS unggul dari kelengkapan layanan dengan tim IT terbatas, kemudahan pengelolaan, dan managed service jadi prioritas. Dia evaluasi risiko dan strategi mitigasi. Resikonya diakses tidak sesuai wewenang, kebocoran data, dan ketergantungan vendor, biaya membengkak. Mitigasi dia RBAC, audit berkala, enkripsi data, at rest, in transit, desain portable, dan monitoring biaya rutin. Nomor 15, alur data dan penyimpanan di cloud. Data dari sumber, upload, komentar, klik, login. Masuk lewat layanan ingestion atau streaming ke objek, storage atau data lake. Baru diproses batch atau streaming dengan Spark terkelola, hasilnya disimpan ke data warehouse lalu di konsumen sistem rekomendasi dan dashboard. Pengolahan data tersupport oleh Spark. Data dibagi ke banyak partisi yang diproses paralel oleh eksekutor, filter atau mapringan, sementara grouping atau join atau agregasi untuk rekomendasi berpotensi memicu supply besar. Yang kedua, bebannya ini makin tinggi seiring volume data harian yang terus bertambah. Dukungan platform cloud, komputasi elastis atau T-scaling, dia menangani lonjakan data harian, penyimpanan objek storage yang scalable, menampung pertumbuhan data. Baru itu desainnya multi-zone region, menjaga ketersediaan sistem tetap tinggi meski terjadi gangguan di satu lokasi. Yang kedua, rekomendasi keputusan teknis, gunakan layanan Spark terkelola, terapkan partisi dan caching tepat untuk data yang sering diakses. Terus pisahkan data laki atau mentah dari data warehouse olahan, serta terapkan keamanan dan monitoring biaya agar sistem efisien dan mudah dikembangkan jangka panjang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.